Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Safara. Nomor mahasiswa saya yaitu 190302091. Saya berasal dari kelas TI 1C. Kali ini saya akan membawakan mata pelajaran struktur data yang membahas tentang single linked list, non-circular, head, dan tail. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian single linked list, non-circular, head, and tail. Single linked list adalah sekumpulan dari node yang saling terhubung dengan node lain melalui sebuah pointer. Single linked list hanya memiliki satu arah dan tidak memiliki dua arah atau bolak-balik. Jadi, di dalam single linked list terdapat beberapa node. Node-node tersebut terhubung melalui sebuah pointer. Di gambar ini, pointer ini dinamakan pointer next. Pointer next ini berguna untuk menghubungkan antara node ke-1 ke node kedua dan juga seterusnya. Tetapi di single linked list itu tidak bisa bolak-balik karena hanya ada satu arah. Jadi di node kedua tidak akan bisa menuju ke node pertama. Lalu yang dimaksud non-circular adalah setiap node pada linked list mempunyai field yang berisi pointer ke node berikutnya dan juga memiliki field yang berisi data. Tetapi pada akhir linked list, node terakhir akan menuju ke null yang akan digunakan sebagai kondisi berhenti pada saat pembacaan linked list. Jadi, node yang terakhir ini pasti akan menuju ke null. Null ini berguna sebagai kondisi berhenti pada linked list tersebut. Dan juga kita akan menggunakan metode head and tail. Head yaitu selalu menunjuk kepada node yang pertama, sementara tail selalu menunjukkan kepada node yang terakhir. Selanjutnya yaitu operasi-operasi yang terdapat pada linked list head and tail. Yang pertama yaitu inisialisasi. Inisialisasi adalah fungsi untuk men-set bahwa tidak ada node linked list. Caranya dengan men-set head dan tail yang sama dengan null. Pertama, ini kodenya. Di dalam kodenya pertama kita deskripsikan initial. Lalu di dalam initial terdapat head sama dengan tail sama dengan null. Null berarti data itu atau di node itu kosong. Tidak ada isinya sama sekali. Lalu yang kedua yaitu isEmpty. IsEmpty adalah fungsi untuk mengetahui kosong tidaknya linked list. Caranya dengan mencek apakah pointer dari head atau tail mengarah pada null atau tidak. Kodenya seperti di bawah ini. Pertama-tama kita deskripsikan lempty. Lalu di dalam lempty terdapat kode-kode seperti di bawah ini. If dalam kurung tail sama dengan null. Karena kita menggunakan metode head and tail yang tadi menuju null adalah tail, maka kita deskripsikan di dalamnya itu tail sebagai parameter. Lalu return sama dengan 1. Else return sama dengan 0. Return sama dengan 1 berarti lmt itu benar, atau tail sama dengan 0 atau tail sama dengan kosong. Sementara jika return sama dengan 0 berarti di data tersebut sudah atau di linked list tersebut sudah ada isinya. Return 1 dan return 0 ini menggunakan metode boolean, yaitu metode benar atau salah. Yang ketiga yaitu insert D atau menambah data di depan. Dengan kondisi apabila list kosong, maka head dan tail akan diarahkan ke node baru. Lalu apabila list tidak kosong, maka node baru akan mengarah ke data yang diacu oleh pointer head. Kemudian pointer head akan diarahkan ke data baru tersebut. Yang dimaksud adalah jika tidak ada node sama sekali di dalam linked list tersebut, maka tambah data yang di depan itu akan langsung tertambahkan sebagai node pertama. Tetapi jika list tidak kosong, maka node baru yang akan kita tambahkan akan berada di depan dan juga akan dibuat sebagai head yang baru. Kode insert D adalah sebagai berikut. Pertama kita deskripsikan insert D dan D sebagai parameternya. Lalu kita di dalam node D baru sama dengan new node. Baru data sama dengan D. Data itu sebagai isian dari node tersebut. Baru next sama dengan 0. Next berarti kosong.
jika LMT sama dengan 1, pada sebelumnya LMT sama dengan 1 berarti kosong. Tidak ada node sama sekali di dalam linked list tersebut. Jadi jika kosong linked list tersebut, maka head sama dengan tail sama dengan baru. Tail next sama dengan 0. Tetapi jika LMT itu kosong, maka baru next sama dengan head. Kita akan menambahkan node tersebut di depan dan juga head sama dengan baru. Node yang baru tersebut akan berubah menjadi head. Lalu yang keempat, insert B atau menambah data di belakang. Dengan kondisi apabila list kosong, maka head dan tail akan diarahkan ke node baru. Dan juga apabila list tidak kosong, maka pointer next dari node terakhir yang diacu oleh tail akan diarahkan ke node baru. Kemudian tail akan mengacu ke node baru. Jadi yang dimaksud ke sini sama dengan menambah data di depan. Jika linked list kosong, maka data di belakang itu akan menjadi node pertama yang berada pada linked list tersebut. Tetapi jika linked list tersebut tidak kosong atau ada isinya, maka node baru itu akan diletakkan pada paling akhir. Lalu node sebelumnya nextnya akan menuju ke node baru atau node yang dibuat tadi yang diacu oleh tail, dan itu akan menjadi tail yang baru. Berikut merupakan kode dari insert B. Yang pertama kita deskripsikan dulu insert B dengan D sebagai parameternya. Lalu node baru sama dengan new node, baru data sama dengan D. D itu sebagai info dari node tersebut. Lalu baru next sama dengan 0. Jika LMT sama dengan 1 atau linked list tersebut kosong, maka head sama dengan tail sama dengan baru, tail next sama dengan 0, sama seperti menambah data di depan yang tadi. Tetapi jika LMT-nya sama dengan 1, LMT-nya sama dengan 0, maka tail next sama dengan baru. Maka akan dibuat tail yang baru atau node baru di paling belakang atau di barisan yang paling akhir. Dan juga node baru yang paling akhir itu akan berubah menjadi tail. Yang kelima yaitu hapus D atau menghapus data di depan. Untuk menghapus node di depan tidak terlalu berbeda dengan operasi penghapusan pada linked list dengan head. Diperlukan sebuah pointer bantuan untuk bisa menghapus data di depan, karena pada prinsipnya node yang ditunjuk oleh sebuah pointer head tidak bisa dihapus begitu saja karena merusak rangkaian dari linked list tersebut. Berikut merupakan kode dari menghapus data di depan. Pertama kita deskripsikan hapus data. Lalu jika LMT sama dengan 0 atau jika di linked list tersebut sudah ada isinya, maka jika head sama dengan tidak kosong atau tidak nol, maka node temp sama dengan head. Temp itu merupakan sebuah pointer bantuan untuk bisa menghapus data di depan, seperti penjelasan yang tadi. Lalu selanjutnya yaitu head sama dengan next. Lalu delete temp, delete pointer bantuan tersebut. Tetapi else head sama dengan tail sama dengan 0. Tetapi jika LMT-nya itu 1 atau tidak ada data sama sekali di dalam linked list tersebut, maka akan muncul keluaran list kosong atau list tidak ada sama sekali. Lalu hapus B atau menghapus data di belakang. Dengan kondisi untuk menghapus node paling belakang diperlukan dua buah variabel pointer bantuan untuk bisa menemukan node sebelum terakhir. Node sebelum terakhir dapat diketahui dengan mencek apabila node selanjutnya next, node tersebut diacu oleh tail atau tidak. Apabila ditemukan, maka node yang diacu oleh tail dihapus dan tail diarahkan ke node sebelum terakhir. Jadi jika node
sebelum terakhir dapat diketahui dengan cek menggunakan next. Jika terdapat tail, maka node tersebut akan dihapus, kemudian tail akan berpindah kepada node yang di depannya. Jadi node di depannya akan menjadi tail yang selanjutnya. Hapus B, kodenya yaitu sebagai berikut. Pertama kita deskripsikan hapus B. Jika LMT itu sama dengan 0, jika berarti di sini link list tersebut terdapat isinya, maka head tidak sama dengan tail. Yaitu jika head tidak sama dengan tail, maka node temp sama dengan head. Ini bantuan pointer untuk head, node tail. While atau ketika temp ini next sama dengan tail, maka temp sama dengan next. Lalu kita delete tailnya yaitu temp, dan kita delete. Tetapi jika LMT ini satu atau di link list itu tidak ada sama sekali data, maka akan keluaran list kosong karena tidak ada yang bisa kita hapus di dalam link list tersebut. Lalu yang terakhir yaitu clear all. Clear all dengan head dan tail pada prinsipnya sama saja. Node dihapus satu persatu menggunakan variabel pointer del sebagai pointer untuk menghapus dan variabel pointer temp sebagai pengakses node. Setelah satu node, variabel del akan diarahkan ke node selanjutnya oleh variabel temp untuk kemudian menghapus node tersebut. Demikian seterusnya sampai temp sama dengan 0. Kemudian head dan tail sama-sama di set 0. Jadi clear all yang dimaksud adalah data-data semuanya itu akan dihapus seluruhnya. Jadi dihapusnya itu variabel del yang diarahkan ke node selanjutnya oleh variabel temp. Jadi kemudian dihapus dari depan dan dari belakang sampai data tersebut 0 atau tidak ada data sama sekali. Dengan kode sebagai berikut. Pertama kita deskripsikan clear. Lalu di dalam clear terdapat kode-kode sebagai berikut. Node temp sama dengan head, node del. Ketika temp tidak sama dengan 0, maka kita akan hapus tempnya. Tempnya itu sama dengan next, dan juga kita delete del. Head sama dengan tail sama dengan 0. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang program yang akan kita buat. Yang pertama kita akan membuat header programnya. Di header program tersebut pertama kita deklarasikan header filenya. Kemudian kita deklarasikan variabel-variabel berupa initial, LMT, insert D, insert B, print L, hapus dan clear. Dan juga di sini kita deklarasikan struct node-nya yang terdiri dari apa saja yang akan ada dalam node tersebut. Lalu di sini ini itu berisi pendeskripsian dari variabel-variabel yang telah kita deklarasikan tadi, yaitu pendeskripsian dari initial, LMT, insert D, insert B, print L, hapus dan juga clear all. Lalu di sini itu berisi dari tampilan menu utama yang akan kita buat pada program tersebut. Yaitu di sini seperti menu utamanya, lalu pilihannya, dan juga jika kita memilih 1 atau 2 masukkan data, tapi jika nomor 1 maka memilih insert D dan juga yang lain-lainnya. Dan juga beginilah program yang akan kita buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.